Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu bi afdalil ayat wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqubil awqat. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hari demi hari dilalui, siang dan malam terus dilewati. Pergantian bulan dan tahun terasa cepat sekali. Disadari atau tidak disadari, zaman pun tak seperti dulu lagi. Ilmu pengetahuan semakin banyak dikuasai, yang berefek pada perkembangan dan kemajuan teknologi yang mengalir deras silih berganti. Pola hidup mulai banyak diselimuti oleh gengsi. Komunikasi terasa semakin mudah sekali. Bukan hanya sebatas melalui lisan yang dihiasi dengan bibir dan gigi, tapi juga bisa dijalin melalui 5 jari. Bukan hanya sekedar lewat suara lagi, tapi sudah main video call sana sini. Sehingga meski jauh di mata, namun tetap dekat di hati. Masya Allah. Dalam hal ini, Albert Einstein, seorang ilmuwan besar pada abad ke-20 pernah berkata, "It has become clearly visible our technology has achieved our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita saat ini telah melampaui batas kemanusiaan. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengungkapkan bahwa kasus berita hoax yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu mencapai 1470 isu hoax yang beredar di jagat maya. Betapa banyak pengguna teknologi kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen seenaknya, menyumpah, mengutuk, mencela, bahkan menghina. Bukan hanya itu hadirin, akhir-akhir ini teknologi informasi mulai disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, prostitusi online dan perdagangan manusia. Kebohongan ada di mana-mana. Kejahatan semakin merajalela. Pelecehan sosial telah dianggap biasa. Bahkan media dijadikan sarana perpecahan sara. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berkomunikasi dalam Teknologi Informasi, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Wahai insan-insan non beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan bahwa qulu qawlan sadida, ay qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan yang benar. Maksudnya adalah perkataan yang disengaja dan mengandung kebenaran. Wal qawlu sidad ya'umul khairat, perkataan yang benar itu adalah mengandung kebaikan. Hal ini sejalan dengan yang telah ditegaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186 mengungkapkan bahwa ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haq, perbuatan itu harus baik dan perkataan harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Syekh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim juz ke-6 halaman 487 menjelaskan bahwa mustaqiban la iwaja fihi wala inhiraf, perkataan yang lurus itu adalah perkataan yang tidak mengandung kepalsuan, penyimpangan, kebohongan, dan tidak ada manipulasi di dalamnya. Syekh Al-Barawi di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil juz ketiga halaman 668 menjelaskan bahwa yuslih lakum a'malakum ay yuwaffikumul a'malus shalihat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk istiqomah dalam berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan 'azima, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya lalu dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah kondisi teknologi informasi kita saat ini? Sebagai jawabannya, marilah kita ucap syukur alhamdulillah, karena tidak sedikit dari masyarakat kita yang menjadikan teknologi sebagai alat berkomunikasi. Dimulai dari memperkokoh tali silaturahmi, memperluas jaringan bersosialisasi, mengasah keterampilan yang ada di dalam diri, bahkan mendapatkan rasa empati dari hati ke hati. Namun hadirin, tidak dapat kita pungkiri, saat ini teknologi informasi mulai beralih fungsi
bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga sebagai tempat meluapkan emosi. Etika berkomunikasi makin jauh dari perilaku sehari-hari. Banyak yang tidak peduli akan kemajuan teknologi saat ini sampai membahayakan diri sendiri. Dikit-dikit selfie, upload foto pribadi dengan segala macam ekspresi tanpa proteksi privasi. Ditambah lagi budaya asing dengan cepat masuk ke negeri ini yang membuat masyarakat semakin sulit untuk membendung diri sehingga dengan mudah mengikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempertimbangkan dampak terhadap generasi sebagai penerus bangsa ini. Betul hadirin? Pantas saja hadirin, Bang Haji Roma Irama berpesan di dalam lantunan syairnya. Di zaman pembaharuan banyak penyusutan. Tegarkan hatimu, Tegarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita dan yang bisa menghancurkan akhlak dan keimanan. pantas untuk orang lain, Belum tentu untuk kita. baik buat orang lain. Belum tentu buat kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Bagaimana hadirin? Enak kan? Asyik kan? Merdu kan? Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin, mari kita berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan menyaring informasi. Jangan mudah menerima berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana. Jangan pernah menyinggung isu sara, agar amarah tak membara. Jangan menyebarkan link pornografi dan porno aksi, karena itu adalah racun generasi. Setuju? Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadirin, dengan demikian jelaslah bahwa cara berkomunikasi dalam berteknologi informasi adalah dengan menyampaikan berita yang mengandung kebenaran, lalu tingkatkan kehati-hatian, ketelitian dalam menerima informasi yang kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai insan-insan non beriman, jika datang seseorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan.
yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz ke-6 halaman 312 memaknai fasik dengan al-kadzab atau pendusta. Sedangkan pada kalimat binabain bermakna berita penting. Lalu pada kalimat fatabayyanu min sihhatil khabar, maka buktikanlah kebenaran berita itu. Artinya, telitilah dengan sungguh-sungguh, carilah kejelasannya dan jangan mempercayainya sebelum jelas dan nyata kebenarannya. Demikian ungkapan Syekh Aid Al-Qarni di dalam kitab Tafsir Muyassar halaman 153. Hadirin, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain karena kebohongan ucapan kita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan tindakan kita. Jangan sampai kita merugikan bangsa ini karena ketidaktahuan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa etika berkomunikasi dalam berteknologi informasi adalah: pertama, marilah kita menyampaikan berita yang mengandung kebenaran. Jika tidak mampu, maka lebih baik diam. Kedua, tingkatkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan ketelitian dalam menerima informasi yang kita dapatkan. Sebagai akhir dari syarahan ini, marilah kita simak nasihat Imam Asy-Syafi'i. Jika hendak berkata, fikirkanlah. Jika mengandung kemaslahatan, sampaikanlah. Namun, jika perkataan membawa kemudaratan, maka simpanlah. Tak ada tuyul yang tak botak, Tak ada bisul yang tak bengkak. Mari kita sikapi teknologi informasi dengan bijak agar tak salah dalam bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.